Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari kpbisnis.com. Kita akan mulai membuat plugin kita bekerja dengan lebih canggih lagi ya. Kalau kemarin hanya menampilkan nama dan deskripsi, nah sekarang kita akan coba tambah satu fasilitas, yaitu kita akan mencoba membuat menu di admin panel. Nah, ini dashboardnya WordPress ya. Kita lihat ada menu-menunya di sini. Nah, kita akan menambah satu menu lagi dengan menggunakan plugin kita. Oke, kita lihat di install plugin dulu. Kemarin mungkin penasaran ya kalau ini diaktifkan seperti apa. Saya sudah bilang tidak terjadi apa-apa. Nah, kita coba dulu activate. Pluginnya sudah aktif dan ya tidak terjadi apa-apa ya. Karena memang kita juga tidak tahu, ngeceknya apa yang terjadi juga tidak tahu, karena memang tidak melakukan apa-apa gitu. Oke, sekarang kita akan coba menambah menu di sini. Kita kembali ke folder kita, yaitu test plugin. Kemudian yang kemarin kan sudah kita masukkan di sini ya, test pluginnya. Kita sudah includekan fungsi, jadi kita akan mulai dengan membangun fungsinya dulu. Nah, di sini kita gunakan fungsi .php. Nah, untuk membuat sebuah menu, kita harus membuat sebuah fungsi dulu. Kita awali dulu dengan PHP seperti biasa. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi. Kita gunakan function. Kemudian kita beri nama fungsinya apa? Misalnya test admin ya. Tes menu admin gitu aja. Kemudian kita beri kurung tutup, lalu tanda bracket. Nah, seperti ini. Nah, kemudian fungsinya ini isinya apa? Nah, karena kita akan menambah sebuah menu di admin, jadi kita gunakan fungsi add menu back. Nah, ini fungsinya seperti ini. Ini nanti isinya ada 6 ya, ada 6 isian yang harus kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ya. Yang pertama adalah judul menunya. Jadi ini nanti akan muncul di sini. Kita coba lihat ya, seperti ini ya, plugin gitu. Kalau kita masuk ke user gini misalnya, atau ke tool, nah nanti ia berubah jadi namanya tool. Kalau kita ke page, dia jadi page. Nah, ini judul ini apa yang kita inginkan. Nah, kita coba misalnya setting plugin keren gitu. Nah, kemudian isian yang kedua adalah judul di menunya. Jadi kayak gini, ini kan page ya. Kalau ini all page, nah ini bisa Anda gunakan, misalnya seperti ini, comment, appearance, plugin ya, itu Anda bisa tentukan di sini. Karena ini setting plugin keren, maka kita tentukan menunya adalah setting plugin. Nah, misalnya gitu. Ini namanya boleh terserah sampean. Setting plugin akan muncul di sini. Kemudian nanti judulnya akan muncul di sini. Kemudian yang ketiga adalah kapabilitas ya. Jadi menu ini boleh diakses oleh siapa gitu. Nanti ada namanya capability. Nah, untuk sekarang kita akan coba menu ini hanya boleh diakses oleh admin. Nah, itu fungsinya adalah manage option. Jadi user yang bisa akses ke menu option, nah sudah pasti itu admin kan ya. Nah, dia bisa mengakses menu ini juga. Jadi kalau member biasa tidak bisa. Kemudian kita tambahkan juga slug ya. Slug itu apa namanya? Ya kayak di URL-nya gitulah. Kalau seperti ini kan yang mana biasanya ya? Ini karena belum ada sama sekali ya. Jadi nanti munculnya di sini admin.php gitu sama dengan apa gitu. Nah, itu kita buat apa? Misalnya tes menu gitu ya. Kemudian
yang ke berapa ini? 5 adalah fungsi untuk menjalankan menu ini. Jadi kalau pick-nya itu kalau menunya itu diklik, Anda pengen fungsi apa yang jalan gitu. Nah, kita gunakan aja fungsi tes menu misalnya gitu. Nanti kita buat fungsinya di bawah. Kemudian yang terakhir adalah ikonnya, ikonnya seperti ini ya, gambarnya gitu, ikon apa yang mau dipakai. Nah, kita menggunakan karena WordPress ini pakai dash icon, jadi kita buka di sini developer.wordpress.org resource dash icons. Nah, ini ada banyak gambar ya, Anda bisa pilih yang mana. Nah, kita masih belajar, anggap aja sudah lulus gitu kan ya. Kita pakai yang ini aja misalnya. Tinggal klik. Kemudian di sini ada dash icon welcome learn more. Nah, ini kita copy. Kemudian kita masukkan sini. Oke. Sampai sini. Nah, ini sudah jadi ya satu fungsinya. Kemudian tugas berikutnya adalah kita siapkan fungsi untuk ya kalau ini menunya diklik terus ngapain gitu loh. Karena ini tadi namanya fungsi tes menu. Nah, kita buat fungsinya. Function fungsi tes menu. Kemudian nah, ini isinya apa? Nah, misalnya kita isi dengan setting plugin keren. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika menunya itu diklik, dia akan munculkan tulisan ini, setting plugin keren. Nah, kalau sudah selesai, menu pick-nya sudah, kemudian fungsi untuk membuka menunya juga sudah. Nah, tinggal kita masukkan ke WordPress-nya pakai add action. Karena ini admin menu, jadi masuknya ke action admin menu. Kemudian nama fungsinya apa? Yaitu ini, tes menu admin. Oke. Kemudian kita tutup PHP-nya, jangan lupa. Lalu kita simpan. Oke, simpan bisa dari file save, bisa juga pakai Ctrl S. Sekarang mari kita lihat bagaimana hasilnya. Kita klik aja dashboard atau terserah yang mana. Nah, langsung terlihat ya, ada menu baru namanya setting plugin, sama seperti ini. Kemudian kita coba klik. Ya, di sini ada setting plugin kerennya, sama seperti ini, setting plugin keren. Kemudian isinya tulisan setting plugin keren juga. Nah, biar beda kita tambahkan lagi di sini. Ini adalah fasilitas untuk mengatur plugin. Misalnya gitu, kita simpan, lalu kita save. Nah, muncul lagi ya, ini adalah fasilitas untuk mengatur plugin. Jadi Anda sudah bisa membuat menu sendiri. Kemudian oh ya, yang tadi tes menu ini kan untuk suluknya tadi ya. Nah, suluk itu yang di sini ini, back sama dengan tes menu. Nah, ini pakai yang ini, tes menu. Oke, itu caranya membuat menu di WordPress. Nah, sekarang bagaimana kalau membuat sub menu? Sub menu itu ya kayak gini, appearance, kemudian ada menu tadi di bawahnya. Kayak gini, setting gitu kan. Nah, biasanya kan plugin yang kompleks itu kan butuh banyak menu ya. Seperti WP afiliasi juga, bahkan menunya ada 2 sampean, kemudian ada menunya lagi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita tambahkan di sini tes menu admin ini, kita tambahkan untuk sub menunya, yaitu add sub menu back. Nah, di sini juga sama, ada 6 isian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, beda urutan, ada 6, cuman isiannya dengan menu beda ya.
Jadi kalau untuk sub menu, isian pertama adalah seluk induknya. Jadi sub menu ini nanti akan dimasukkan di bawahnya menu yang mana gitu. Nah, karena menu yang atas ini seluknya adalah tes menu, kita masukkan tes menu. Oke. Kemudian yang kedua adalah judul halaman, sama seperti setting plugin keren ini. Ini kita masukkan sub menu setting. Oke. Kemudian judul di menunya ya, menunya yang ini ya, yang muncul di menu apa, kita sub setting misalnya gini. Lalu kapabilitasnya ini sama, kita hanya admin saja, kita masukkan sini, paste. Kemudian URL-nya yang ini apa, karena ini tadi tes menu ya, kita gunakan sub tes menu. Lalu fungsinya ya, sama seperti ini tadi, fungsi tes menu ya, kita gunakan fungsi sub menu misalnya gini ya. Lalu karena ini pakai fungsi sub menu, kita harus buat fungsinya, function fungsi sub menu. Isinya apa? Isinya kita copy dari sini, setting sub menu. Ini adalah contoh sub menu. Oke, bisa paham ya? Jadi ini mengacu pada menu utamanya, yaitu tes menu tadi. Kemudian ini judul sub menunya, ini judul halamannya, ini judul menunya ya. Jadi bedakan ya, kalau judul halaman yang ini, kalau judul menu yang ini. Kemudian kapabilitasnya yang bisa manage option, lalu URL-nya pakai sub tes menu, kemudian fungsinya namanya fungsi sub menu. Ya, tidak harus ada tulisan fungsi ya, bisa saja misalnya fungsi sub menu pertama misalnya gitu. Lalu di sini juga kita buat sub menu pertama. Nah, bisa juga seperti ini, bisa juga Anda tambah fungsi-fungsi gitu ya, terserah sih namanya fungsi ya. Yang penting hanya boleh menggunakan angka, tanda bawah dan huruf saja, tidak boleh tanda tanya atau tanda-tanda yang lain gitu. Kita simpan, lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Kita bisa refresh saja. Oke, sekarang ada dua menu ya, setting plugin dan sub menu setting. Nah, begini contohnya. Oke, mungkin ada yang bertanya, ini kok setting pluginnya ada dua gitu, sedangkan ini kan settingnya di sini, kemudian di sini tidak ada lagi ya. Jadi saya pengennya ini langsung, jadi ketika ini klik di setting, misalnya kita masuk ke dashboard dulu, ketika ini setting, ini langsung ke sub settingnya gitu, jadi ini tidak usah. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita hilangkan aja manage optionnya. Jadi karena tidak ada yang akan mengakses ini, karena ini hanya judul aja, kita delete aja di sini. Kemudian kalau ternyata ada yang ngeklik gitu, karena fungsinya kita tidak langsung masuk ke sini tapi langsung masuk ke sub menu, jadi kita pakai fungsi sub menu aja. Kita ganti fungsi tes menu menjadi fungsi sub menu pertama. Kita simpan, lalu kita coba lihat ya. Kita refresh dulu. Nah, langsung jadinya setting tadi hilang, kemudian kita langsung ke sub menu. Jadi ketika kita coba dari dashboard ya, ketika ini kita klik di sini misalnya, bukan masuk sini, kita klik, dia akan langsung masuk ke sub menu ya. Ya, jadi seperti itu caranya agar settingan kita bisa langsung ke sub menunya, jadi tidak perlu ngeklik dua kali lagi. Oke, sampai di sini. Nanti Anda bisa mengembangkan lagi, misalnya ini
tutorial gitu ya, Anda membuat plugin tutorial WordPress gitu, atau tutorial apa yang isinya modul-modul yang Anda inginkan gitu. Jadi di sini bisa dikasih judul modulnya apa, judul utamanya, kemudian ada sub judulnya apa, terus buat lagi berapa sub modul gitu, jadi berapa kategori. Nah ini tinggal menambah gitu aja. Jadi add menu page, add sub menu page gitu aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dikembangkan sendiri, kata-katanya mungkin ini bisa dibahas sendiri. Intinya seperti itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena panduan ini akan insya Allah akan terus berkembang sesuai dengan request dari teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.